Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja uji kompetensi kejuruan yang saya buat. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Akbar Satriana SPDI selaku Kepala Sekolah. Yang kedua, Bapak Aris Chandra Saputra Eskom selaku penguji. Yang ketiga, Bapak Adlan Asmi Priyansah SDS selaku Kepala Program Multimedia dan selaku pembimbing. Kemudian pada kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, tentang logo poster yang mencakup pembuatan dan komponen-komponennya. Selanjutnya, poster yang mencakup slide desain, tipografi, dan infografis. Selanjutnya, seperti yang ada di susunan laporan uji kompetensi kejuruan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, metode perancangan, skema pengerjaan, produksi, dan pasca produksi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah logo. Logo merupakan suatu simbolis yang sering digunakan untuk menandai suatu organisasi, sekolah, produk, dan lain-lain. Setiap logo harus memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri ataupun mandiri. Logo lebih lazim dikenal oleh penglihatan atau visual, seperti ciri khas, warna, dan bentuk logo tersebut. Sebelum membuat logo, saya terlebih dahulu membuat sebuah sketsa logo. Proses pembuatan sketsa logo adalah suatu proses yang dilakukan ketika penentuan tema poster sudah ditentukan. Pada pembuatan sketsa logo yang mencari referensi atau contoh logo yang ada di internet. Kemudian setelah itu, saya membuat 5 buah sketsa logo yang kemudian dari 5 sketsa hanya satu yang dipilih untuk menjadi sebuah logo digital dari suatu poster. Sketsa logo dibuat di kertas A4. Pembahasan yang kedua adalah poster. Adalah suatu media publikasi yang di dalamnya terdapat teks, gambar, atau perpaduan keduanya, di mana tujuannya untuk memberikan informasi atau pesan kepada khalayak. Pada umumnya, informasi atau pesan yang ada di dalam sebuah poster sifatnya persuasif atau mengajak orang lain. Itulah sebabnya mengapa poster selalu dibuat semenarik mungkin agar pembacanya terpengaruh dan mengikuti pesan yang ada di dalam poster tersebut. Sebelum membuat poster digital, saya terlebih dahulu membuat sebuah sketsa poster. Di dalam pembuatan sketsa poster, saya terlebih dahulu mencari referensi atau contoh poster yang akan dibuat sesuai dengan tema poster yang telah ditentukan. Pembuatan sketsa poster ini dibuat dengan menggunakan kertas A4. Tujuan dari dibuatnya sketsa poster ini yaitu agar lebih mudah dalam membuat poster menjadi poster digital. Pembahasan selanjutnya adalah latar belakang pernikahan. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan perkawinan. Poster. Poster adalah sebuah media publikasi yang tujuannya untuk memberikan pesan atau informasi kepada khalayak. Pernikahan dini. Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu dan kedua pasangan berusia di bawah tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Pembahasan selanjutnya adalah rumusan masalah. Bagaimana cara pembuatan iklan berupa poster pernikahan dini yang dapat diterima oleh pelajar dan masyarakat? Bagaimana cara pembuatan logo pernikahan dini yang dapat mencerminkan penjagaan pernikahan dini?
Bagaimana cara pencegahan pernikahan dini di lingkungan sekolah dan masyarakat? Pembahasan selanjutnya adalah metode perancangan, pengumpulan data dan dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya dari seseorang. Pembahasan selanjutnya adalah skema pengerjaan. Dalam proses skema pengerjaan meliputi proses tahapan, yaitu tahapan dan beberapa referensi desain. Setelah data didapatkan, masuk ke pengolahan data, kemudian diolah menjadi sebuah logo berbentuk sketsa. Setelah sketsa logo sudah dibuat, masuk proses pembuatan vektor logo di Adobe Illustrator. Kemudian setelah logo sudah dibuat, masuk proses pembuatan sketsa poster. Setelah sketsa poster selesai, masuk ke pembuatan master poster di Adobe Illustrator. Setelah selesai pembuatan master vektor, barulah masuk ke tahapan terakhir, yaitu ekspor. Setelah diekspor, finishing dan siap dipresentasikan. Masuk ke pembahasan berikutnya. Flat design adalah desain dengan pendekatan minimalis yang menekankan kegunaan. Dengan desain yang bersih tanpa ada baffle, bayangan tekstur, berfokus pada tipografi, warna-warna cerah, dan ilustrasi 2 dimensi. Masuk ke pembahasan berikutnya. Karakter pada poster ini memakai beberapa atribut yang menjadi identitas seperti seragam sekolah, jas pengantin, dan gaun pengantin. Atribut sekolah dipakai oleh anak sekolah yang melambangkan anak usia remaja atau anak sekolah. Jas pengantin dan gaun pengantin dipakai oleh pria dan wanita dewasa yang melambangkan usia yang sangat dianjurkan untuk menikah. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu warna merupakan unsur yang penting dalam dunia desain. Warna sangat dibutuhkan untuk menambah estetika. Dalam poster saya, di dalam pemilihan warna poster, saya menggunakan pola warna, yaitu menggabungkan warna yang terang dan warna yang gelap. Pembahasan selanjutnya adalah tipografi. Tipografi adalah ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu sehingga dapat mengandung pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Pembahasan selanjutnya adalah praproduksi. Praproduksi saya bagi 3. Yang pertama adalah brainstorming, yang kedua adalah sketsa logo, yang ketiga adalah sketsa poster. Pembahasan yang selanjutnya yaitu produksi poster. Produksi poster yaitu tahap editing suatu poster. Pada proses editing ini melalui 3 proses tahapan, yaitu proses pembuatan ilustrasi, flat design, pembuatan teks, tipografi, dan pemilihan warna. Ketiga proses ini dilakukan di software Adobe Illustrator. Adobe Illustrator adalah sebuah software yang dapat digunakan untuk editor gambar vektor. Adobe Illustrator memiliki banyak fungsi seperti membuat desain, logo, poster, banner, dan lainnya. Pembahasan yang terakhir yaitu pasca produksi poster. Pasca produksi saya melakukan publikasi poster. Dalam menyampaikan informasi perlu adanya media publikasi. Media publikasi yang saya gunakan untuk mempublikasi poster saya buat ada 3, yaitu Facebook, Instagram, dan YouTube. Media publikasi yang sekarang sudah mendunia salah satunya adalah Instagram. Pada saat ini, media Instagram pun sudah digunakan dengan banyak hal.
hal yang bermanfaat atau positif. Banyak yang menggunakan media Instagram untuk hal-hal tertentu, dari soal promosi bahkan hingga soal edukasi. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah kesimpulan perancangan poster. Kesimpulan yang bisa diambil dari poster siswa SMK Peduli Pernikahan Dini adalah Indonesia sebagai negara yang luas dan memiliki populasi yang sangat banyak. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk 269,6 juta jiwa. Dikutip dari databox.katadata.co.id, dan sekitar 1.000 anak perempuan menikah setiap harinya. Perkawinan anak juga berdampak banyak bagi masyarakat dan pemerintah. Jadi dengan dibuatnya poster ini menunjukkan bahwa siswa SMK juga peduli dengan masalah sosial seperti pernikahan dini yang sudah menjadi tradisi di masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada perkataan yang salah itu datangnya dari saya pribadi, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.